Ketagihan flash sale, tergoda promo makanan murah, atau tergiur diskon besar-besar di e-commerce. Hal-hal yang disebutkan tadi termaksud dalam suatu fenomena yang tengah melanda di kalangan remaja, yaitu FOMO. Entah disadari atau tidak, sebagian besar dari kita sering terjebak dalam perilaku ini. Fear of missing out atau yang lebih dikenal dengan istilah FOMO adalah perasaan cemas atau takut tertinggal terhadap suatu tren, pengalaman, maupun kesempatan yang sedang terjadi di sekitarnya. Fenomena ini seringkali mendorong seseorang untuk terus mengikuti apa yang dilakukan orang lain, baik itu membeli barang diskon, ikut tren media sosial, hingga menghadiri acara yang sedang ramai diperbincangkan, meskipun sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya. Dalam dunia digital yang serba cepat dan penuh informasi ini, FOMO menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi cara remaja mengambil keputusan sehari-hari. Dan kebanyakan di antaranya membeli sesuatu bukan karena kebutuhan, melainkan karena takut merasa ketinggalan. FOMO itu seperti pisau bermata dua. Bisa berdampak baik, bisa juga berdampak buruk. Dampak negatif yang ditimbulkan misalnya belanja barang yang tidak terlalu dibutuhkan hanya karena tergiur diskon atau takut kehabisan. Contoh lainnya, ikut nongkrong terus-terusan padahal rencananya mau istirahat. Bahkan, ada yang sampai merasa hidupnya kurang karena terlalu sering membandingkan diri dengan apa yang ia lihat di sosial. FOMO juga berdampak besar terhadap kesehatan finansial, terutama kalau tidak disadari. Banyak orang yang boros karena sering membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Misalnya, ada yang membeli skincare viral, pre-order barang limited edition, atau pesan makanan online terus-menerus. Kebiasaan ini lama-lama bikin pengeluaran membengkak. Tanpa sadar, uang habis hanya untuk hal yang sifatnya impulsif. Tabungan jadi sulit terkumpul, bahkan bisa sampai berhutang demi memenuhi gaya hidup. FOMO juga bisa bikin orang sulit fokus pada tujuan keuangan jangka panjang. Bukannya dipakai untuk menabung atau investasi, uang malah habis untuk mengikuti tren sesaat. Selain dampak negatif, sebenarnya FOMO juga bisa memberikan dampak positif loh jika diarahkan dengan benar. Perasaan takut tertinggal bisa memotivasi seseorang untuk menjadi lebih aktif, terlibat dalam banyak kegiatan, dan tidak melewatkan peluang berharga. Contohnya tren lari yang belakangan ini ramai diikuti anak muda. Banyak orang yang mulai rajin olahraga karena melihat teman-temannya rutin lari pagi, ikut fun run, bahkan posting hasil lari mereka di sosial media. Dari yang awalnya cuma takut ketinggalan tren, lama-lama jadi kebiasaan baik tuh. Tubuh jadi lebih sehat, pikiran lebih segar, dan rutinitas juga lebih teratur. Contoh lainnya seperti ikut kelas online atau workshop, dan mulai belajar investasi. Semua itu bisa jadi dorongan yang lebih produktif dan gak malas belajar hal baru. Jadi sebenarnya FOMO itu wajar kok, tapi penting buat tahu kapan harus ikut dan kapan harus berhenti. Jangan sampai hanya karena takut tertinggal, kita jadi kehilangan arah atau bahkan malah mengorbankan hal yang lebih penting. Nah, biar gak terus-terusan terjebak dalam rasa takut ketinggalan, ada beberapa hal sederhana yang mulai bisa kamu lakukan. Yang pertama, kenali dulu pemicu FOMO-mu. Apa yang biasanya bikin kamu merasa harus ikut-ikutan? Lihat story teman hangout, flash sale tengah malam, atau barang yang lagi viral di TikTok. Dengan tahu pemicunya, kamu jadi lebih siap untuk bilang, "Gak dulu deh." Yang kedua, bedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sebelum klik beli sekarang, coba tahan sebentar dan tanya ke diri sendiri. Aku beneran butuh ini? Atau cuma pengen karena orang lain punya? Kalau jawabannya cuma pengen, simpan dulu uangnya. 3. Buat anggaran dan atur prioritas. Punya catatan keuangan bulanan itu sangat penting loh. Tulis pengeluaran rutin, sisihkan untuk menabung, dan baru deh sisanya buat senang-senang. Dengan cara ini, kamu bisa tetap ikut tren tanpa bikin kantong jebol. Ingat ya, hidup bukan perlombaan,
Hidup adalah perjalanan masing-masing, dan tiap orang punya waktunya sendiri. Kamu gak harus punya semua hal sekarang kok, dan kamu gak wajib ikut semua hal hanya karena orang lain melakukannya. Sekarang saatnya jadi lebih sadar, lebih bijak, dan lebih tenang. Yuk mulai kontrol diri, jaga keuangan, dan isi hidupmu dengan hal-hal yang benar-benar bermakna. Jangan biarkan FOMO mengambil alih hidupmu. Mulai hari ini, kamu yang pegang kendali.